Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2841. Selamat. Dunia berhenti. Benar-benar berubah menjadi kegelapan. Selain itu, badai energi di nadi super spiritual masih meletus, dan telah berkumpul di langit dan tidak dapat dihamburkan sama sekali. Ini juga merupakan alasan penting untuk menutupi langit dan mengubah dunia menjadi kegelapan. Dan karena energinya terlalu kuat, menyebabkan sering pecahnya berbagai anomali. Aliran air laut dan fenomena lainnya telah muncul. Itu hanya diselimuti kegelapan dan tidak ada yang bisa melihatnya. Putus asa. Bahkan stasiun luar angkasa atau semua orang yang naik ke luar angkasa mengalami depresi. Mereka masih hidup sekarang, tapi kemana mereka pergi dari sini? Seumur hidup di luar angkasa. Mustahil. Semua jenis sumber daya dan makanan akan kekurangan pasokan. Hanya berlari untuk menghindarinya untuk sementara waktu. Apa yang harus saya lakukan? Putus asa. Sekelompok orang sedang berbaring, tidak bisa dicintai. Mati rasa seperti jenderal mati berjalan. Tidak ada yang lebih buruk daripada melihat rumah Anda hancur. Saya pikir mereka akan sangat gembira telah lolos dari malapetaka ini. Tapi aku tidak mengharapkannya. Tidak senang sama sekali. Semua orang bahkan menyesalinya. Bukan kabur, tapi tetap di rumah. Mati lebih kuat dari sekarang. Saya tidak tahu berapa lama. Apakah kita selamat dari ini? Di Pulau Keselamatan. Xiao Liejun dan yang lainnya membuka mata mereka dengan linglung, dan menemukan bahwa semua orang masih berada di pulau yang aman dan belum mati. Saat menerima dampak badai energi, semua orang bisa merasakannya. Bahkan jika Pulau Keselamatan dapat berperan dalam isolasi dari dunia. Tetapi ketika dampak badai energi datang, semua orang merasakannya. Itu adalah kekuatan yang tak tertandingi. Hampir tumbang Pulau Keselamatan. Hampir membelah bumi. Ketika badai energi melanda, semua orang tercengang. Apakah kuat atau biasa? Tidak dapat menahan dampak paling keras. Kali ini mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka koma. Sekarang mereka bangun satu persatu. Bertahan. Kita semua selamat. Kami masih hidup. Kami masih hidup. Orang-orang yang secara bertahap bangun mulai bersorak. Ada perasaan akibat di mana-mana. Raja yang berdampingan adalah dewa. Dan kepala Lu. Semua orang mulai membicarakan Ye Junlin dan Lu Xiong. Bagaimanapun, merekalah yang membangun pulau yang aman. Itu berarti bahwa kehidupan setiap orang sekarang diberikan oleh mereka. Adalah orang tua mereka yang terlahir kembali. Sudah berapa lama? Xiao Liejun bertanya segera. Saat berikutnya, semua orang menemukan bahwa semua jenis instrumen tidak berfungsi. Bahkan jam tangan yang paling biasa pun kacau. Tidak ada waktu yang tepat sama sekali. Dan teknologi tinggi itu bahkan lebih abnormal dan tidak dapat diaktifkan sama sekali. Bagaimanapun, badai energi menghantam medan magnet dan seterusnya. Sangat mengejutkan bahwa instrumen ini tidak kacau. Semua orang bahkan tidak tahu sudah berapa lama. Bahkan kesadaran yang kuat memiliki dampak. Aku merasa sudah lama sekali. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Seseorang mengajukan pertanyaan yang semua orang ingin tahu. Tidak apa-apa di pulau itu. Tapi bagaimana dengan di luar? Seperti apa dunia luar sekarang? Untuk memaksimalkan efek Pulau Keselamatan, itu benar-benar diblokir. Tidak meninggalkan celah. Terputus dari dunia. Jika Anda ingin mengetahui situasi di luar, Anda harus menggunakan alat untuk mendeteksi situasi di luar. Misalnya, tinggalkan alat pendeteksi khusus. Kirim kembali gambar di luar secara real-time. Hanya saja medan magnetnya sekarang benar-benar tidak teratur. Dan semua instrumen tidak bisa digunakan. Oleh karena itu,
mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang terjadi di luar. Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Semua orang bertanya. Tidak mungkin untuk tinggal di pulau yang aman selama sisa hidup Anda, bukan? Haruskah kita mengirim seseorang untuk melihatnya? Seseorang menyarankan. Tidak. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Jika pulau keselamatan dibuka dengan gegabah, kemungkinan besar akan berada dalam bahaya besar. Xiao Liejun berpikir sejenak dan mau tak mau berkata. Bab 2842, Penemuan luar biasa setelah bencana. Tunggu sebentar lagi. Tidak bisa keluar sekarang. Bagaimana jika ada bahaya? Yang lain berkata satu demi satu. Jika badai energi belum berhenti, maka pulau keselamatan hanya perlu membuka celah kecil. Saya khawatir itu akan hancur dalam sekejap. Bahkan setelah malapetaka ini datang, meskipun waktu telah lama berlalu, lingkungan luar membuatnya tidak mungkin untuk bertahan hidup. Pergilah dengan tergesa-gesa, takut kamu akan mati. Jadi berhati-hatilah. Baru setelah menunggu beberapa saat, untuk keluar dan menjelajahi dunia luar. Di sisi lain, penjaga galaksi, War Eagle Nation. Mereka mengaktifkan perangkat yang menantang langit pada saat kritis dan bahkan menghindari badai energi. Hanya saja semua orang berada dalam situasi yang sama dengan Pulau Keselamatan Daxia, dan mereka semua tercengang. Namun, setelah perangkat anti-langit dihidupkan, perisai transparan dan tak terlihat melindungi seluruh bangsa Lang Perang. Namun, Anda dapat dengan jelas melihat banyak kerusakan pada perangkat. Jelas, dalam dampak badai energi ini, bahkan perangkat War Eagle Country hampir gagal menahannya. Cepat, cepat, cepat. Perbaiki, perbaiki. Jika terus seperti ini, perangkat kita tidak akan bertahan selama beberapa hari. Badai energi ini masih berdebar. Nielsen, Eksekutif Senior Guardians of the Galaxy, segera memerintahkan. Perang Elang Nation masih sibuk. Mereka sudah mulai memperbaiki. Jika perangkat rusak, konsekuensinya bisa dibayangkan. Semua orang masih bisa melihat situasi di luar ini. Gelap gulita. Badai yang mengerikan menelan sedikit. Guntur dan kilat. Berbagai fenomena aneh kerap terjadi. Bahkan ada banyak suara aneh dan menakutkan. Hanya saja mereka diblokir dan tidak bisa mendengarnya. Apakah ini akhirnya? Semua melihat keluar, ketakutan. Seolah-olah ada sesuatu dalam kegelapan di luar. Apa yang terjadi di luar? Perang elang bangsa tidak tinggal diam. Lanjutkan untuk menyelidiki situasi di luar. Tidak mungkin. Semua instrumen telah gagal. Sekarang semuanya tidak normal di luar. Medan magnet tidak normal. Semua jenis partikel energi bertabrakan. Dan tidak ada yang bisa dideteksi. Bahkan teknologi tinggi sekuat War Eagle Country tidak dapat mendeteksi apa yang ada di luar. Ayo, ayo. Jangan keluar saat ini. Smith memerintahkan. Meskipun saya tidak bisa keluar, saya bisa membayangkan kehancuran di luar. Tidak ada yang tersisa. Semuanya punah. Kata agen beruang kutub. Salahkan aku. Ini semua salahku. Pikiran Tuhan melihat semua ini. Dan itu semua disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia ingin sekali dipukul dan dibunuh. Kamu tidak bisa mati. Kamu masih berguna. Agen Black Hawk segera mengirim seseorang untuk menghentikannya. Negeri elang baik-baik saja. Masa depan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sengsara. Pada akhirnya, penghalang negara teknologi masa depan tidak menghentikan serangan badai energi. Itu akhirnya dihancurkan. Tingkat badai energi ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh lab dewa. Selain itu, kota sains dan teknologi masa depan menonjol, dan secara langsung terkena dampak badai energi. Pulau-pulau yang aman seperti Daxia dibangun di bawah tanah atau di laut, atau bahkan di cekungan-cekungan.
itu tidak menerima dampak badai energi secara langsung. Jadi akan bebas dari masalah. Jika tidak, Pulau Keselamatan tidak akan mampu menanggung dampak badai energi yang begitu kuat. Di sisi lain, kekuatan kuno yang mempelajari para biarawan kuno juga selamat. Mereka membawa Dark Doctor dan partinya dan bersembunyi di sebuah bangunan yang mirip dengan piramida. Dan itu masih tertanam di bangunan seperti piramida jauh di dalam bumi. Jadi lolos dari malapetaka. Tapi mereka tidak berani keluar pertama kali. Ada yang selamat di mana-mana di dunia. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Sekitar 10 hari kemudian, awak di stasiun luar angkasa tetap mati. Sekarang mereka hanya hidup. Tidak sedikit pun harapan. Rumah hilang. Di mana harapan? Tapi tiba-tiba, mereka melihat kelainan muncul di bawah. Lihat. Salah satu dari mereka menatap dunia dan berseru. Ini seperti melihat sesuatu yang menakjubkan. Bab 2843, Dunia Baru. Apa? Yang lain datang bersama. Melihat ke bawah melalui jendela. Penampilan ini benar-benar membuat orang ketakutan. Karena dunia di mata mereka sudah mulai mengalami perubahan yang menggemparkan. Dunia yang semula diselimuti kegelapan kini telah berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni yang menyinari seluruh dunia. Satu demi satu, sinar cahaya warna-warni turun dari langit, membungkus dunia dengan rapi dan seragam. Seolah-olah ini adalah dunia yang sama sekali baru. Semua orang melihat bahwa gas itu padat, energinya berlimpah, dan segala sesuatu terlahir kembali. Ini memberi perasaan tampilan baru. Apakah ini kehancuran? Setiap orang memiliki tanda tanya di benak mereka. Ini jelas mengubah dunia, bukan? Kemanapun saya melihat, itu adalah perasaan berkembang. Baru lahir. Kehidupan baru untuk seluruh dunia. Energinya masih ada di atas meja. Kami masih belum bisa mendeteksinya. Tapi kami menemukan satu hal. Sekarang sinar itu tampaknya memiliki efek radiasi. Tampaknya tubuh manusia atau hewan dapat memperoleh energi dari radiasi itu. Segera, stasiun luar angkasa membuat penemuan besar. Apa? Ada radiasi. Manusia atau hewan, atau bahkan tumbuhan, akan berubah jika sinar ini dipancarkan. Dalam istilah awam, setelah disinai sinar ini, ia akan bermutasi. Lihat, apakah vegetasinya lebih subur? Benarkah? Meskipun energinya masih meledak, semua orang tidak dapat mendeteksinya. Namun, situasi umum dapat diamati melalui instrumen. Bagaimanapun, kegelapan telah dihilangkan. Mereka bisa melihat dengan jelas. Hasilnya adalah tampilan ini. Temukan bagaimana dunia telah berubah. Bahkan tempat-tempat yang sunyi dan tandus ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohon tumbuh dari tanah. Semua jenis bunga dan tanaman eksotis tertutup rapat dan penuh vitalitas. Ini adalah perbedaan yang mengguncang dunia dari kehancuran masa lalu. Ubah dari gurun langsung ke laut hijau. Dan tempat dengan vegetasi subur itu sendiri, sebagai hasilnya, setelah perubahan ini, menjadi semakin subur dan menakutkan. Ukuran pohon besar telah meningkat beberapa kali. Bunga dan tanaman lain juga telah bermutasi, dan mereka sangat besar sehingga menakutkan. Misalnya, rumput kecil telah tumbuh menjadi 2 atau 3 meter sekarang, yang lebih besar dari ukuran manusia. Dan sangat subur sehingga gasnya berlama-lama, dan daunnya penuh, seolah-olah mengandung nektar dan embun batu giok. Tidak peduli seberapa besar bunganya, mereka sangat cerah. Ini adalah penyiraman pupuk atas. Hari ini, seluruh dunia penuh dengan energi spiritual, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Di dunia sekarang ini, bahkan menghirup udara segar dapat membersihkan tubuh dan menghilangkan semua penyakit. Ini sangat berlebihan. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh energi ledakan dari nadi spiritual super,
Reiki, di dalamnya terlalu menakutkan. Cukup untuk mengubah dunia. Namun, karena peralatan yang terbatas, mereka hanya dapat mengamati situasi perkiraan. Anda dapat melihat bagaimana dunia telah berubah. Tetapi Anda tidak dapat melihat detailnya. Oleh karena itu, mereka hanya dapat melihat perkembangan dunia saat ini. Dan jejak dampak malapetaka itu tidak terlihat sama sekali. Saya tidak tahu apakah itu ditutup-tutupi atau tidak pernah terjadi sama sekali. Ini tidak menghancurkan. Sebaliknya, itu telah membawa perubahan seperti itu ke dunia. Semua orang tercengang. Dunia telah berubah begitu banyak. Disegarkan. Tadinya bobrok, sekarang kayak pakai baju baru. Bahkan tempat-tempat tandus di gurun telah berubah melawan langit. Yang luar biasa. Mungkinkah rumah kita masih ada? Bisakah kita kembali? Melihat perubahan dunia saat ini, banyak orang kuat berpikir untuk kembali. Dan lingkungan dunia menjadi sangat baik lagi. Untuk sementara waktu, semua orang ingin kembali secepat mungkin. Tidak. Mungkin itu aman ketika kegelapan diselimuti di masa lalu. Sekarang terlihat cerah dan sering ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang berkata. Setelah diingatkan, semua orang berkeringat dingin. Bab 2844, 10 hari lagi setelah bencana. Lihatlah dunia lagi. Meskipun terlihat baru, dunia ini dipenuhi bunga dan tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Lingkungan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi semakin terang permukaannya, semakin menakutkan rasanya, dan ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Ini bukan dunia yang semua orang kenal. Ini seperti planet yang tidak dikenal. Kembali dengan tergesa-gesa, saya ingin tahu apakah itu akan berbahaya. Tidak ada yang tahu. Orang lain berkata, sekarang tanaman berubah seperti ini. Bahkan manusia atau hewan mungkin telah berubah. Terus terang, ini adalah dunia yang berbahaya dan asing. Kita sama sekali tidak bisa kembali. Ya, jangan katakan apa-apa lagi. Bahkan bunga dan tanaman yang bermutasi bisa memakanmu. Semua orang tidak bisa membantu tetapi melawan perang dingin. Dunia telah berubah begitu drastis akhir-akhir ini. Penjaga galaksi sedang menonton. Terutama ketika mereka melihat berkas cahaya ditembakkan dari kubah transparan. Semua orang penasaran. Bahkan pejabat senior negara elang perang tidak terkecuali. Dunia telah berubah begitu banyak. Namun, mereka tidak berani membuka tutup pelindung perangkat tersebut, karena takut masih berbahaya. Energi di luar masih meledak. Instrumen kami dalam keadaan tidak berfungsi. Kami tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Tapi sepertinya energinya semakin melemah. Berbagai departemen bangsa elang perang masih mengamati situasi di luar. Tidak ada satu detail pun yang terlewatkan. Untuk bagian luar, mereka terlihat lebih teliti daripada stasiun luar angkasa. Apalagi di posisi perbatasan gurun pasir, kalau melihat keluar malah lebih berbeda. Gurun telah menjadi oasis. Lingkungan benar-benar indah. Tidak ada tempat dengan lingkungan yang begitu baik bahkan di negara elang perang itu sendiri. Semua orang tercengang. Ini masih gurun di sini. Apakah ada oasis di sana? Itu terlalu banyak perubahan, bukan? Rasanya tidak realistis. Energi dalam nada spiritual super ini terlalu kuat, bukan? Gurun berubah menjadi oasis dengan santai. Oasis semacam ini tidak dapat dibangun dengan biaya tenaga kerja yang besar. Kamu bilang, apakah kita melewatkan sesuatu? Seseorang mulai bertanya-tanya. Pertahanan sebelumnya, sebenarnya, untuk memblokir peluang besar. Apakah kamu ingin membukanya dan melihat keluar? Seseorang bahkan menyarankan. Tidak. Jika ada bahaya, itu akan merepotkan. Dan perangkat ini terintegrasi. Untuk menahan serangan badai energi, seluruh perangkat terintegrasi.
Tidak ada masalah lokal. Membuka sudut sama dengan menutupi elang perang. Semua perangkat di negara ini gagal. Pada akhirnya, ide itu ditolak. Dan lihat, meskipun dunia telah berubah secara dramatis di luar, tapi apakah ada orang? Apakah ada binatang? Tidak satu pun. Itu berarti masih berbahaya di luar. Seseorang mengajukan pertanyaan yang mengerikan. Memang, meskipun semua orang telah menyaksikan serangkaian perubahan di luar, terutama perubahan vegetasi, tapi saya belum pernah melihat satupun manusia atau hewan. Dan di luar sepi. Itu aneh. Akibatnya, tidak ada yang berani keluar. Hanya bisa terus menunggu. Adapun di luar spesifik, mereka masih perlu menunggu dan melihat. Otak dewa melihat perubahan di luar dan terpana. Dilihat dari visi laboratorium dewa, ini untuk menghancurkan dunia. Bagaimana transformasi itu bisa terjadi? Mengapa demikian? Tidak bisa mengetahuinya. Apakah dunia ini adalah berkah tersembunyi? Sisi lain, di Pulau Amandaxia, konsep waktu pemulihan akhirnya berakhir. Tapi untuk perubahan eksternal, mereka masih tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun, pulau yang aman itu ditutup. Tunggu sebentar lagi. Tunggu 10 hari untuk melihat. Dacia masih memilih untuk menunggu. Waktu berlalu perlahan. Sinar cahaya di langit perlahan memudar dan meredup. Energi dunia telah sedikit melemah, tetapi tetap ada. Namun, anomali di semua aspek berangsur-angsur menghilang. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Bab 2845, Keputusan Besar dari Negara Elang Perang. 10 hari ini juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Semua berkas cahaya menghilang. Langit kembali ke tampilan normal dari langit biru dan awan putih. Tetapi lingkungan lebih dari 100 kali lebih baik. Semuanya tampak seperti sudah dicuci. Perlahan-lahan anomali itu menghilang, dan medan magnet menjadi stabil. Secara khusus, situasi alam telah menghilang. Energi juga cenderung berada dalam keadaan seimbang dan menyebar di setiap sudut dunia. Memelihara pertumbuhan segala sesuatu. Dulunya gurun pasir berubah menjadi oasis. 10 hari kemudian, semakin subur dan luas. Bunga dan pohon, baik dalam jumlah maupun ukuran, kembali meroket. Ditambah dengan energi spiritual yang tersisa, itu adalah ilusi. Ini benar-benar seperti negeri dongeng yang semua orang bayangkan. Ini adalah dunia yang sama sekali baru. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Bukan menghancurkan peradaban manusia, tetapi mengubahnya. 10 hari ini, The Guardians of the Galaxy telah mengawasi perubahan di luar. Apalagi dari awal kegagalan instrumen, kini sudah bisa dideteksi. Mereka setara dengan menangkap semua perubahan. Pada awalnya tampak terlalu sepi dan berbahaya di luar. 10 hari berlalu dan tidak ada yang terjadi. Tapi War Eagle Nation masih belum berani keluar. Lagi pula, masih belum jelas apa yang terjadi di luar. Dan begitu Anda pergi untuk menyelidiki, perangkat yang menutupi seluruh War Eagle Nation harus dimatikan. Mereka masih tidak berani. Tapi setelah setengah hari, Kepala Biro Smith dan Senior Nelson bergegas mendekat. Keputusan telah diumumkan, instalasi dimatikan. Selain itu, penjaga galaksi akan mengatur ekspedisi untuk memeriksa situasi. Ini karena kelompok pejabat tingkat tinggi ini berani melakukan ini hanya karena janji utusan utama di belakang layar. Segera, tim ekspedisi terbentuk. Agen Black Hawk secara pribadi memimpin tim, dan bahkan Brain of God diatur di dalamnya. Ledakan. Dalam situasi di mana semua orang gelisah, perangkat dimatikan dengan gerakan yang menghancurkan bumi. Perisai transparan yang menyelimuti negara elang perang menghilang dalam sekejap. Ledakan. Saat ini, seolah-olah hujan telah turun dari langit. Semua orang hanya merasakan hujan basah yang turun,
membasahi tubuh dan pikiran mereka. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa pori-pori di seluruh tubuh melebar. Kotoran keruh yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari tubuh, dan hujan yang tak terlihat membasuh tubuh. Arus hangat menyebar dari anggota badan dan tulang ke seluruh tubuh, membentuk kembali pembuluh darah dan tendon organ manusia. Suara kacang popping datang dari tubuh. Semua orang hanya merasa bahwa mereka telah dilahirkan kembali, dan tubuh mereka penuh dengan kekuatan. Apakah mereka orang biasa atau prajurit, tubuh mereka telah dicuci dan diperbaiki. Dan itu adalah peningkatan besar. Lebih mudah digunakan daripada obat-obatan laboratorium top sebelumnya. Hanya saat ini, semua orang merasa bahwa segala penyakit gelap dan penyakit utama tersapu bersih. Fisiknya telah berubah melawan langit. Semua orang terkejut. Mengerikan. Dunia berada di tempat yang bagus hari ini. Bahkan hanya mengambil napas seperti mengambil obat mujarab. Memiliki efek ajaib. Belum lagi mencuci di lingkungan ini untuk waktu yang lama. Itu akan menghasilkan keajaiban yang tak terbayangkan. Jika tidak ada yang lain, tidurlah di lingkungan ini. Menerima pembersihan energi spiritual dapat menciptakan generasi master. Anda bisa mengatakannya seperti ini. Di bawah transformasi jangka panjang dari lingkungan ini, pembuluh darah tubuh manusia dapat mencapai kondisi terbaik. Banyak laboratorium mungkin meneliti dan menciptakan manusia super, tetapi mereka tidak seefektif pembaptisan lingkungan saat ini. Apakah ini lingkungan dunia saat ini? Bukankah ini terlalu bagus? Ini terlalu mengejutkan. Ya Tuhan, aku merasa seperti akan terbang. Ada kekuatan yang tak habis-habisnya di tubuhku. Setelah mencuci, satu persatu dengan penuh semangat berteriak ke langit. Lingkungan sekitar juga telah meningkat pesat. Meskipun tidak berlebihan seperti gurun yang berubah menjadi oasis di luar. Bab 2846, temukan Ye Junlin. Tetapi tepat setelah tanah War Eagle Country dibaptis, vegetasi menjadi sangat subur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa biji segera berkecambah secara biokimia. Meskipun tidak dapat diubah dari luar. Tapi ini juga merupakan perubahan yang terlihat. Di mana Anda pernah melihat ini sebelumnya? Saya mengerti. Setelah energi pembuluh darah super spiritual telah dirangsang secara menyeluruh, sekarang menyebar ke setiap sudut dunia, memberi nutrisi ke seluruh dunia. Ini ribuan kali lebih baik daripada lingkungan sebelumnya. Menurut Dongfang, itu hanya aura. Apa yang sebenarnya kita hirup adalah aura kemurnian super, dan seteguk kecil sudah cukup untuk mengubah tubuh manusia. Hilangkan semua penyakit. Raih kondisi terbaik. Seseorang menjelaskan. Bukankah itu berarti kita bisa menggunakan aura ini? Sekarang aura dunia ada di mana-mana. Kita bisa mengekstraknya sesuka hati. Kepala Biro, Smith, segera memikirkan hal ini. Tentu saja. Sumber energi yang begitu kuat dapat diekstraksi dan digunakan dengan santai. Senjata dapat digunakan di semua aspek. Ini jauh lebih kuat daripada energi yang terkandung dalam batu matahari asli. Dalam kata-kata kami, ini adalah energi yang super baru. Begitu kita menggunakan energi spiritual, semua sumber energi kita sebelumnya dapat dibuang. Ini adalah urutan puluhan juta. Kami bahkan melewatkan puncak energi spiritual terkaya. Kata Nelson tiba-tiba. Kepala Biro, Smith menyadari sesuatu, dan bertanya tanpa sadar. Apakah maksud Anda kegelapan berubah menjadi warna-warni sebelumnya, ketika berkas cahaya jatuh? Berkas cahaya itu seharusnya yang memiliki energi spiritual terkuat. Berkas cahaya itu tidak benar-benar seperti itu, tapi apa yang kita lihat adalah apa yang kita lihat. Sebenarnya, itu masih energi spiritual. Saya menduga sinar cahaya ini secara langsung memancar semuanya. Apapun yang terpancar oleh sinar cahaya seharusnya bermutasi.
Jadi ekspedisi kita harus hati-hati. Mungkin orang atau hewan di dunia luar, atau bahkan tumbuhan, telah bermutasi oleh pancaran cahaya. Semuanya bisa bermutasi, dan mungkin ada serangan. War Eagle Nation masih super kuat. Ini secara kasar menganalisis semua masalah setelah bencana. Analisis dari energi di pembuluh darah super spiritual di seluruh dunia bahkan lebih akurat. Mereka sekarang merasa bahwa bangsa elang perang telah melewatkan peluang besar. Jika setelah menerima pancaran sinar itu, perubahan setiap orang mungkin ratusan kali lebih besar dari sekarang, atau bahkan lebih dari itu. Itu adalah kesalahan bahkan untuk melindungi negara elang perang. Peluang besar terlewatkan. Saat ekspedisi meninggalkan negeri elang perang, saya datang keluar. Saya merasa bahwa lingkungan sangat baik. Kerajaan perang elang baru saja dibaptis, yang tidak ada bandingannya dengan lingkungan seperti negeri dongeng di luar. Di luar, berjalan dan bernapas adalah kesenangan. Tapi semakin ini adalah semakin gugup setiap orang. Apa yang tersembunyi di balik penampilan cantik ini seringkali yang paling berbahaya. Ya ampun, mungkin kamu telah membawa peluang besar ke dunia. Daripada menghancurkan. Seseorang melihat ke dunia luar dan berkata kepada otak dewa. Mendengar ini, otak dewa merasa sedikit lebih baik. Ini adalah kesempatan nanti. Dihancurkan dari awal. Kata agen Black Hawk dengan ringan. Kita mau kemana sekarang? Setelah pergi. Tanya agen beruang kutub. Ini menjadi perhatian semua orang. Sebelum agen Black Hawk bisa berbicara, Brain of God berkata, saya ingin pergi ke Antartika. Mari kita lihat apakah Tuan Ye Junlin masih hidup. Kejutan tengah. Kata agen Black Hawk. Namun, dia mengubah kata-katanya dan berkata, kamu dapat membawa beberapa orang untuk melihatnya. Oke. Pada akhirnya, Brain of God membawa pesawat terbang ke Kutub Selatan. Bab 2847, terlalu banyak diam. Akhirnya menunggu 10 hari lagi. Dacia, yang bersembunyi di Pulau Aman, tidak bisa menahan diri lagi. Saat energi dan medan magnet stabil, instrumen deteksi mereka kembali normal. Situasi di area kecil pulau keselamatan dapat ditangkap. Perubahan di lingkungan luar mengejutkan semua orang. Penampilan lingkungan telah benar-benar berubah. Pohon-pohon besar terasa menjulang saat ini, seolah-olah telah tumbuh selama ribuan tahun. Bunga kecil tumbuh lebih besar dari kepala manusia. Berbagai perubahan lingkungan mengejutkan semua orang di Daxia. Mereka tidak seperti negara elang perang. Mereka dapat mengamati perubahan di luar setiap saat setiap hari. Butuh waktu hampir sebulan bagi mereka untuk mengamati bagian luar secara langsung. Ini adalah perubahan yang mengguncang bumi. Kesenjangan antara surga dan neraka membuat orang gila. Melihat gambar lingkungan luar yang dikirim oleh stasiun pemantauan, semua orang di Daxia tersentak. Ini juga luar biasa. Apa yang terjadi di luar? Apakah ini masih di dunia asli? Kenapa dalam sekejap mata, rumah itu hilang? Menjadi terkejut. Sangat mengejutkan. Cepat dan periksa apakah ada bahaya di luar. Misalnya, apakah ada radiasi toksin di atmosfer? Apakah berbahaya bagi tubuh manusia? Seperti biasa. Biasanya, setelah bencana seperti itu, ada serangkaian kabut beracun radiasi muncul. Jangan lihat betapa cerah dan indahnya lingkungan sekarang. Sebenarnya penuh dengan bahaya tersembunyi. Ya, kami hanya berani keluar ketika kami mendeteksi bahwa tidak ada bahaya di luar. Dacia masih tidak berani menyerang dengan gegabah. Kami akan membicarakannya nanti ketika kami memeriksa lingkungan luar. Tak lama setelah, hasil tes sudah keluar. Selain energi super kuat di lingkungan luar, tidak ada zat berbahaya lainnya atau situasi lain. Menurut analisis personel kami yang relevan,
Perubahan besar dalam lingkungan adalah karena setelah pecahnya pembuluh darah spiritual super, energi spiritual sisa menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengubah dan memelihara lingkungan, sehingga membuat lingkungan sangat berubah. Pada saat ini, hasil analisis yang paling penting keluar. Xiao Liejun mengerti apa yang dia maksud, dan mau tidak mau berkata, dengan kata lain, lingkungan luar sekarang dipenuhi dengan energi spiritual. Setiap nafas adalah aura. Memahami. Ya. Menurut hasil tes, lingkungan saat ini tidak hanya tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi juga sangat bermanfaat. Ambil napas energi spiritual dan Anda dapat mengubah tubuh. Dengan hasil tes ini, Sisi Daxia segera mengatur tim, membuka pulau aman satu persatu, dan pergi untuk menjelajahi lingkungan luar secara pribadi. Lagi pula, instrumennya masih dingin. Tidak semuanya bisa dideteksi. Hampir 500 pulau aman telah mengorganisir tim ekspedisi. Setelah tim ekspedisi menyelidiki, semua orang bisa keluar. Ledakan. Segera, pulau keselamatan dibuka. Tim ekspedisi pergi. Tim ekspedisi terkuat dipimpin oleh Tian Sensui dan yang lainnya. Setelah sampai di luar, lingkungan telah berubah secara drastis. Ini seperti berada di negeri dongeng. Hanya mengambil napas untuk mencuci anggota badan dan tulang. Mereka juga berubah sama seperti semua orang di War Eagle Nation. Semua orang bersemangat satu persatu. Tapi mereka menahan kegembiraan mereka dan melanjutkan perjalanan melalui lapisan hutan yang dalam. Untuk beberapa alasan, semua orang sedikit takut melihat tanaman di sekitarnya. Satu persatu, tanaman itu subur, seperti makhluk hidup. Bunga-bunga yang lebih besar dari kepala, seolah-olah akan membuka mulutnya yang berdarah dan menelan kepala manusia di detik berikutnya. Ini adalah alasan untuk radiasi Reiki. Cukup untuk mengubah segalanya. Semuanya, hati-hati. Ini sedikit aneh. Terlalu sepi. Tian Sensui mengingatkan. Semua orang menatap sekeliling mereka. Aduh. Raungan keras datang tiba-tiba. Bab 2848. Mengapa saya tidak bisa melihat manusia? Daya tembus suara ini sangat kuat, dan langsung melesat ke langit. Ledakan. Guncangan sonik yang lebih menakutkan datang. Puff. Puff. Di tempat, banyak orang kuat terkejut dan muntah darah, dan kebanyakan dari mereka tampak kesakitan. Hanya seseorang di level Tian Sensui yang bisa aman dan sehat. Takut. Semua orang ketakutan. Tidak bagus. Seharusnya binatang buas atau semacamnya. Tapi binatang apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Ekspresi Dewa Suitians berubah. Hati-hati. Ingatkan semua orang untuk berhati-hati. Dan hatinya tenggelam ke dasar. Awalnya, kali ini, di satu sisi, tampaknya untuk mencari tahu lingkungan luar. Di satu sisi, dia ingin tahu apakah putranya, Ye Junlin dan yang lainnya masih hidup. Tapi raungan yang tiba-tiba barusan membuat hatinya menjadi dingin. Ini menunjukkan bahwa dunia sekarang sangat berbeda. Penuh dengan bahaya di mana-mana. Jadi bahkan jika Ye Junlin selamat dari badai energi, kemungkinan bertahan hidup di dunia ini cukup rendah. Hanya dari auman binatang buas ini barusan, dia bisa menilainya. Radiasi energi yang kuat terdeteksi 80 km di depan. Saat jarak mendekat, itu menjadi lebih dan lebih intens. Itu juga sumber gelombang suara barusan. Tim ekspedisi dengan cepat mendeteksi lokasi suara tersebut. Dan memiliki radiasi energi yang kuat dan fluktuasi. Semuanya, hati-hati, naik dan lihat. Kali ini, semua orang mengambil pesawat sebagai gantinya. Perlahan mendekati posisi 80 km di depan. Segera setelah itu, mereka telah mencapai lokasi sumber suara. Di. Instrumen mengeluarkan suara sirene yang cepat. Radiasi energi di bawah ini telah mencapai nilai tabel ledakan.
Itu di luar kisaran toleransi instrumen. Itu jauh lebih kuat daripada energi yang dibawa oleh Leviathan di awal. Hai. Semua orang tersentak ketika mereka melihat binatang tertentu di bawah. Karena pengantarnya adalah harimau. Tapi harimau ini terlalu besar. Seperti gunung. Setidaknya 5 atau 6 kali lebih besar dari harimau dalam kesan semua orang. Ukurannya tidak terlalu membuat Anda takut. Lagi pula, saya telah melihat versi Leviathan yang disempurnakan. Kuncinya adalah tubuh harimau memiliki lingkaran cahaya yang redup, dan itu seperti arus listrik yang mengalir ke seluruh tubuh. Itu radiasi energi super kuat. Beberapa hari yang lalu, seberkas cahaya turun dari langit untuk membaptis binatang, menyebabkan mereka mengubah tubuh mereka, mengubah pikiran mereka, dan mendapatkan energi yang kuat. Ledakan. Saat mengamati pesawat di udara, binatang itu mengumpulkan energi dan segera membombardirnya. Hati-hati. Semua orang segera mulai berseru. Yang bisa dihindari malah dihindari. Apa yang tidak bisa dihindari langsung hancur berkeping-keping. Menimbulkan korban. Ada juga penerbangan yang lebih rendah. Harimau bermutasi ini melompat dan langsung menyambar pesawat. Retakan. Itu terbelah dua di mata semua orang. Anda harus tahu bahwa bahan pesawat ini adalah yang terbaik di Daxia, dan mudah robek seperti selembar kertas. Evakuasi. Evakuasi. Semua orang mulai melarikan diri. Tim ekspedisi lain di Daxia telah menghadapi situasi serupa. Mereka telah menemukan binatang bermutasi seperti itu. Bahkan beberapa tanaman menjadi ganas setelah mereka bermutasi. Bukan hanya Daxia di sini. Hal yang sama berlaku untuk ekspedisi seperti Guardians of the Galaxy Vault. Banyak mengalami ini. Saya juga telah melihat mutasi banyak binatang. Terutama kelompok agen Black Hawk bertemu dengan ular piton super. Setelah menghadapi radiasi energi sinar cahaya, itu bermutasi menjadi keberadaan seperti naga. Hanya menyapu semuanya. Tapi imajinasi juga, hanya bernafas bisa mengubah tubuh manusia. Terlebih lagi, setelah pembaptisan radiasi sinar cahaya. Tapi satu hal yang membingungkan Black Hawk dan semua ekspedisi, bagaimana dengan orang-orang? Mengapa saya tidak bisa melihat manusia? Apakah semuanya sudah hilang? Bab 2849, Temukan keberadaan manusia. Habiskan setengah hari. Kita telah melihat perubahan umum di dunia. Semua binatang bermutasi ini telah terlihat. Dunia baru ini penuh dengan bahaya. Tapi aku benar-benar tidak melihat siapapun. Untuk sementara waktu, semua orang bertanya-tanya, bukankah manusia mampu bertahan dari bencana ini? Akhirnya hilang semua. Ekspedisi besar hanya bisa terus diperdalam. Datang ke pusat kota Link Country di sebelah War Eagle Country. Tiba-tiba, beberapa kelompok ekspedisi yang dipimpin oleh agen elang hitam membunyikan alarm yang kuat. Ini adalah peringatan untuk radiasi energi. Itu hanya dipancarkan ketika bertemu dengan binatang yang bermutasi. Tapi sekarang layar instrumen ekspedisi memiliki titik-titik merah yang berkedip di mana-mana. Begitu padat sehingga terasa seperti ada ribuan. Hal yang sama berlaku untuk instrumen masing-masing kelompok. Dan itu berarti bahwa setiap posisi titik merah penuh dengan energi. Tidak lebih lemah dari binatang bermutasi sebelumnya. Bahkan lebih kuat. Hati-hati. Kita mungkin dalam masalah. Agen Black Hawk mengingatkan. Semua dalam mode pertempuran. Ketika kami bertemu dengan binatang buas di depan kami, semua orang sangat menderita. Itu ada di mana-mana sekarang, dan itu menakutkan. Orang-orang. Kami melihat orang-orang. Tiba-tiba Blade Agen berteriak. Benar saja, semua orang melihat sosok manusia di depan mereka. Menurut deteksi instrumen, satu persatu, energi meledak, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Semua orang seperti bintang. Bersinar.
Energi yang tak tertandingi. Dan titik merah kecil yang terdeteksi adalah mereka. Agen Black Hawk terkejut. Manusia masih ada. Benar saja. Seperti hewan dan tumbuhan. Setelah menyerap energi spiritual dari pembuluh darah super spiritual, satu demi satu terjadi lompatan kualitatif. Di lingkungan saat ini, hanya mengambil napas menjadi sangat tak terkalahkan. Dan orang-orang ini telah mengalami badai energi dari awal hingga akhir, dan mereka telah terpancar oleh pancaran cahaya. Fisik mereka tidak hanya dicuci, bahkan bisa dikatakan bertransformasi. Pembuluh darah, organ dalam, dan semua aspek fisik telah diubah secara ekstrem. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan sehelai rambut pun saat ini mengandung energi yang luar biasa. Belum lagi di tempat lain. Setiap orang telah berubah dari manusia biasa menjadi ras yang sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada ras 18 dewa dari divisi dewa-dewa sebelumnya. Saya tidak tahu seberapa kuat rasnya daripada tanah terlarang No. 76. Lagi pula, aura setelah ledakan pulsa super spiritual terlalu menakutkan. Itu bisa membuat perbedaan besar di dunia ini. Belum lagi hewan manusia. Setelah dipelihara dan dibaptis dengan energi spiritual, satu persatu menjadi sangat kuat. Mereka cukup kuat untuk meledak. Seperti dewa yang datang. Sebelum mereka menyebut diri mereka dewa, mereka hanyalah ras yang kuat. Tapi sekarang orang-orang ini benar-benar bisa disebut dewa. Karena terlalu kuat. Dan baptisan energi spiritual yang tiba-tiba muncul itu seperti anugerah dari Tuhan. Bukankah ini Tuhan? Hanya memilih satu di bawah bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh agen Black Hawk. Namun, ada orang yang kuat dan lemah di bawah. Tentu saja ini lemah adalah relatif. Mereka hanya bermutasi dan memiliki energi yang kuat. Namun, tidak ada metode gong atau metode yang sesuai untuk menggunakan energi tubuh. Namun, beberapa orang memiliki latihan atau teknik mereka sendiri. Itu dapat menggunakan semua energi potensial dalam tubuh dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Segera orang-orang di negara Ling ini menemukan jejak kaki agen Black Hawk. Namun, itu tidak menyerang pertama kali seperti binatang buas itu. Itu milik negara Elang Perang. Master yang berkumpul dari Bobcat Country mengakui bahwa ini adalah pesawat dari War Eagle Country. Agen Black Hawk memerintahkan agar semua pesawat mendarat. Apa yang sedang terjadi? Agen Black Hawk bertanya apa yang terjadi. Dapat dilihat bahwa semua orang di negara Bobcat juga bingung. Bab 2850, kehilangan kesempatan besar. Mereka sebenarnya berkumpul di sini perlahan. Ketika bencana terjadi, mereka juga mencari berbagai bunker untuk bersembunyi. Beberapa tidak beruntung dan mati dalam badai energi. Tapi kebanyakan dari mereka selamat. Setelah itu, kegelapan berubah menjadi dunia yang penuh warna, dan seberkas cahaya jatuh. Mereka menemukan bahwa segala sesuatu tentang tubuh mereka telah berubah. Terutama setelah diselimuti oleh seberkas cahaya, tubuh telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Aku bisa mengerti bahwa tubuhmu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tapi badai energi yang kuat itu membunuh dan melukai sejumlah kecil orang. Setelah agen elang hitam mengetahui tentang situasinya, dia menemukan sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin badai energi yang begitu kuat hanya menyebabkan korban sekecil itu? Tidak ilmiah. Ambil negara Ling, misalnya. Setelah badai energi, pasti ada yang selamat. Sedikitnya puluhan atau ratusan, sebanyak ribuan. Badai energi abnormal yang begitu kuat telah bertahan ribuan orang, yang sudah cukup banyak orang. Tetapi situasi saat ini adalah bahwa di negara yang begitu besar, hanya beberapa ribu orang yang mungkin terbunuh atau terluka. Ribuan orang tidak punya apa-apa. Ada juga peluang besar untuk mendapatkannya satu persatu. Hasilnya benar-benar terbalik.
Mustahil. Apakah ini mungkin? Apakah badai energi super yang begitu kuat tidak mematikan? Bagaimana ini mungkin? Sulit dipercaya. Mereka melihat dampak badai energi dengan mata kepala sendiri. Perangkat yang begitu kuat hampir hancur. Apa yang terjadi ketika orang bertemu? Bisakah tubuh manusia mengungguli perangkat ini? Mustahil. Pasti ada rahasia di sini. Agen Black Hawk mulai mempertanyakan situasi setelah semua orang menghadapi badai energi pada waktu itu. Sebenarnya, bunker kami tidak berguna sama sekali. Pada dasarnya, kami menghadapi bencana badai ini. Tetapi pada saat itu kami pikir kami semua akan mati. Kami hanya merasa bahwa badai telah menyerang tubuh kami, yang tidak membahayakan. Tapi seperti ramuan, membasuh tubuh kita. Kerumunan mulai menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi pada saat itu. Ternyata setelah badai, tampaknya menjadi arus masuk yang hangat, yang tidak menyebabkan kerusakan besar sama sekali. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Ini kesempatan Tuhan. Agen Black Hawk bahkan lebih terkejut. Itu hanya dapat diringkas sementara. Energi spiritual di pembuluh darah super spiritual dapat diserap oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, tidak ada kehancuran umat manusia. Bagaimanapun, itulah yang terjadi pada semua orang. Keberadaan yang kuat dan menakutkan telah lahir. Negara Ling saya punya dewa. Ada lebih dari satu. Para eksekutif negara Ling yang berkumpul tiba-tiba berteriak. Tentu saja para dewa tidak datang dari surga. Itu adalah pria kuat yang terpancar oleh nadi spiritual super. Menurut pendapat semua orang, sudah terlalu kuat untuk menjadi keterlaluan. Sekuat para dewa dalam mitos dan legenda. Itulah mengapa disebut dewa. Selanjutnya, ekspedisi besar menemukan situasi yang sama di berbagai negara. Musibah ini tidak memakan banyak korban jiwa, dan korban jiwa pun nyaris tak terhitung. Dan kebanyakan orang bermutasi setelah disinai pancaran cahaya. Seseorang telah menjadi master yang tak tertandingi. Hampir setiap negara dan kekuatan memiliki eksistensi yang kuat seperti dewa. Satu demi satu mereka mengklaim bahwa para dewa telah muncul. Sekarang setiap negara membandingkan jumlah dewa. Tentu saja bukan dewa yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah nama untuk master yang tidak terduga. Lagi pula, setelah menerima baptisan energi spiritual dalam nada spiritual super, itu sangat kuat sehingga tidak dapat dijelaskan dengan rutinitas. Saya tidak tahu sejauh mana mereka lebih kuat dari 18 dewa tuan sebelumnya. Sebuah berkah tersembunyi. Semua negara dan wilayah adalah berkah tersembunyi. Secara khusus, kerajaan beruang perang, yang mengambil inisiatif untuk menghadapi segalanya, tidak mencari bunker, dan tidak bersembunyi, hampir mendapatkan peluang terbesar. Jumlah dewa yang muncul juga paling banyak. Ini juga terjadi di Daxia, dan tetangga Dongdao dan Xingguo juga diuntungkan. Bodoh. Aliansi musim panas hebat dan aliansi penjaga galaksi semuanya tercengang. Mereka semua bersembunyi, dan akhirnya kehilangan peluang besar. Bersambung.